Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Alhamdulillah, amazing. Allahu Akbar. Yes. Today we are going to talk about label. Yeah. Okay. You can look at the title of this chapter. Yeah. This is chapter 3. Know what you eat. Ya. Artinya apa? Know what you eat. Ketahuilah apa yang antum makan. Nah, jadi materi yang insya Allah hari ini kita akan pelajari adalah materi tentang label ya. Label yang biasanya sering kita temui di produk-produk baik itu makanan, minuman ataupun obat-obatan ya. Oke. Stay tuned and pay your attention, okay? Yeah. Allah Subhanahu wa taala say in the Quran Surah Al-Baqarah verse 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Yeah. In this verse Allah say that we have consumed lawful and good food or beverage ya. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita segenap manusia ya, bahasanya umum, bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang yang beriman, tapi keseluruhan manusia harus mengkonsumsi makanan yang halal lebih baik ya. Makanan yang halal belum tentu baik ya, tapi kalau makanan yang haram pasti tidak baik ya. Nah, makanan yang halal bisa saja menjadi tidak baik bagi kita jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Nah, contohnya nasi itu halal, thayyib, baik ya. Tapi kalau kita konsumsi secara berlebihan menjadi tidak baik ya, tidak thayyib ya. Nasi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan diabetes ya. Nah, banyak makanan yang halal tapi belum tentu baik. Oke. Ayat ini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, label, yaitu bahwa ketika kita akan membeli sesuatu untuk memastikan bahwa makanan tersebut halal ataupun thayyib ya, khususnya kalau antum berada di luar negeri nanti, kalau di Indonesia biasanya sudah ada label halalnya ya. Nah, tapi kalau di luar negeri kan belum tentu ya. Nah, silakan antum bisa membaca labelnya apakah mengandung benda-benda yang diharamkan oleh Allah ataupun tidak. Nah, atau antum bisa membaca nutrition fact-nya ya, supaya bisa melihat kandungan makanan, apakah makanan itu thayyib bagi kita atau tidak. Nah, baru sesuai dengan informasi yang tersaji di label tadi, antum bisa memutuskan bagaimana nih mengkonsumsi atau tidak, atau mengkonsumsi tapi berapa banyak nih ya. Jadi seperti itu. Okay, pay your attention to our material today about labels ya, tentang label. Yeah, okay. Then these ladies, let's us observe the explanation of beverage label. Ini silakan antum lihat ya gambarnya dan penjelasannya, or you can open your book unit 3 page 29 activity 3 ya. Observe the following explanation of beverage and drug labels and answer the question. Nah, silakan nanti antum perhatikan terkait penjelasannya ya. Oke. Okay, look at the nutrition facts. Silakan antum lihat di bagian nutrition facts. Di sana ada serving size 1 cup, berarti ukuran sajian per satu botol itu jumlahnya berapa. Dan ada 240 ml, berarti isinya adalah
240 mili ya, isi botolnya itu. Dan serving per container about 8 ya. Kemudian penyajian per botol itu kira-kira 8. Nah, you can check the serving size and calories itu ya, takaran penyajian dan jumlah kalorinya itu yang di bulatan bagian atas ya. And then in the square first ya, in the first square yang di kotak yang bagian pertama, you can see limit saturated fat. Nah, batasan lemak jenuhnya ya. Nah, kemudian kolesterol berapa, sodiumnya juga berapa ya. Ini bahasanya masuk ke bahasan kimia ya. Okay, the next the next square, kotak yang selanjutnya ialah total karbohidrat. Berarti di sana menganut informasi jumlah seluruh karbohidrat ya, yang terkandung dalam makanan. And the third square, yang kotak yang ketiga ialah eat enough fiber. Berarti makanlah serat yang cukup, vitamin E, vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin C, kalsium, and iron. Iron itu zat besi ya. Kemudian the second circle, bulatan yang kedua, a person daily value below 5% is low. Nah, artinya kalau jumlah nilai hariannya itu di bawah 5%, berarti itu kandungannya rendah. Dan kalau yang di atas 20% berarti tinggi ya. Nah, berarti daily value untuk protein adalah 18% per hari gitu kan. Untuk kolesterol 4% per hari. Untuk sodium 5% per hari ya. Kemudian that's about the beverage label ya. Itu tentang beverage atau label minuman ya. Oke, the next is drug label ya. Ini contoh dari label obat ya. You can look at this label in your book, unit 3, page 30 ya, halaman 30. Silakan antum lihat. Oke, the first part of this label is pharmacy name and address. Artinya nama apotek dan alamatnya di mana ya. The second is number to identify this drug for your refill. Kemudian nomor yang digunakan oleh apotek untuk obat ini ya, untuk kalau nanti antum mau beli lagi. Kemudian name of drug and strength of drug. Kemudian nama obat dan kekuatan obat ya. Amoxicillin 500 mg kapsul. Artinya nama obat itu adalah amoxicillin. Kemudian jumlahnya 500 mg per kapsul ya. Then drugstore phone number, ada telepon dari apotek, kemudian ada doctor's name, nama dokter ya, Dr. C. Jones ya. Okay, the next part is person who gets drug. Siapa yang mendapatkan obat ini? Ada namanya John Doe ya. Kemudian the next part is instruction about how often and when to take this drug ya. Instruksi atau perintah kapan atau berapa sering dan kapan obat ini harus diminum. Take one capsule by mouth 3 times daily for 5 days until all taken. Ya, jadi artinya minum 1 kapsul ya 3 kali sehari, 3 times daily berarti 3 kali per sehari atau per hari, for 5 days selama 5 hari until all taken, sampai habis ya. Okay. And the next is prescription fill date ya. Itu tanggal ketika tanggal resep ya. Date 3rd of June 2009, artinya tanggal 3 Juni 2009. And the last is number of refills before certain date. Kemudian yang terakhir itu namanya nomor yang digunakan atau tanggal yang digunakan ketika kita ingin membeli lagi ya. Okay, the next slide is what is a label? Ya, apa itu label?
Label is used to give information about a product. Ya, label itu digunakan untuk memberi informasi tentang sebuah produk. Where we can find label, ya. Kapan? Di mana? Di mana kita bisa menemukan label? Usually label put on the back of the most product, ya. Disimpan itu di bagian belakang produk, ya. Why? Kenapa? Ya, kita harus melihat atau membaca dari label itu. To know if the product is good to consume or not. Untuk mengetahui bahwa produk itu sih sebetulnya bagus atau tidak sih untuk dikonsumsi. Nah, makanya tadi di dalam dalil yang tadi Bapak sebutkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Jadi makanlah yang halal lagi baik. Nah, yang baik-baik itu bisa kita temukan informasinya di label makanan, minuman atau obat ini. Oke, you understand? Ya, ngerti ya? Oke, read the explanation carefully. Silakan antum baca penjelasannya dengan baik, ya. Ini bahasa-bahasa yang sering antum temui di label, ya. Fat free artinya bebas lemak, tapi less than 0.5 gram per serving, artinya kurang dari 0,5 gram setiap penyajian. Low saturated fat, rendah lemak tak jenuh, ya. Kemudian 1 gram or less per serving, artinya low saturated fat itu 1 gram atau kurang, ya, per sajian. Kemudian low fat, rendah lemak, 3 gram or less per serving. Yang namanya low fat berarti itu kandungannya 3 gram, ya, atau kurang per sajian. Kemudian reduced fat, lemak yang dikurangi, at least 25% less fat than the regular version. Artinya yang namanya reduced fat itu berarti si kandungan lemaknya itu sudah dikurangi 25% dari biasanya. Berarti kandungan lemaknya hanya 75%, ya. Nah, kemudian light in fat, lemak yang sedikit atau ringan, artinya half the fat of the regular version, artinya berarti 50% kandungan lemaknya, ya, dari yang biasanya. Okay, the next is calorie free. Nah, itu artinya bebas kalori, less than 0.5 calories per serving, artinya kurang dari 0,5 kalori, ya, per sajian. Ada low calorie, kalori rendah, itu artinya 4 calories or less per serving. Nah, kalorinya ada 40 atau kurang, ya. Dan reduce or low calories, at least 25 fewer calories than regular person, artinya kandungan kalorinya hanya 70% dari biasanya. Kemudian light calorie, yang namanya kalori ringan, berarti half of calories or a third of the calories of regular person. Artinya setengah, berarti 50% ataupun 25% kandungan kalorinya, ya, dari yang biasanya. And the next is sodium free or salt free. Nah, bebas garam, less than 5 mg per serving, artinya berarti itu kalau si garamnya itu kurang dari 5 mg, ya. Very low sodium, 35 mg or less per serving. Sodium yang sangat sedikit berarti hanya 35 mg. Kemudian low sodium hanya 140 mg, ya, atau kurang. Ada low sodium meal, makanan yang mengandung sodium rendah, berarti 140 mg atau kurang, atau 3,5 on, ya. Reduce or less sodium, at least 25% less sodium than regular version. Kalau yang reduce biasa kandungan sodiumnya hanya 75%. Ada light sodium berarti kandungannya 50% dari yang biasanya. Ada unsalted or no salted added, berarti produk itu tidak ditambahkan garam selama proses produksi, ya. Ya, itulah penjelasan terkait dengan frase-frase yang biasa antum temukan di sebuah label. Nah, silahkan antum pelajari kembali di buku dan kemudian kerjakan latihan-latihannya, ya.